untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam pikiran dan batin kita bersama. Karena daripada kita hilang harta, itu boleh saja, tetapi jangan kehilangan kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan lebih berharga daripada harta apapun juga. Karena orang yang bijaksana, dia bisa mencari kembali harta yang mereka butuhkan. Tetapi kalau dia hanya kaya raya, tidak bijaksana, ketika terjadi musibah, kekayaannya tidak bertambah, malah berkurang. Dia akan stres, bahkan sampai bisa melakukan bunuh diri karena kekurangan kebijaksanaannya itu. Maka dari itu kebijaksanaan lebih penting daripada harta apapun juga. Maka dari itu marilah kita bersama-sama bangkitkan keyakinan kita terhadap tirat tanah sebagai 3 belian yang akan mampu membangkitkan kebijaksanaan kita bersama dengan sungguh-sungguh. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅghang Namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sampanno sugato lokavidhu anuttaro purisa dhamma saratisa Tadeva manusanang buddho bhagava te Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang vedita bho venyohe Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Ocupatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Nyayapatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Samecipatipanno bhagavato sāvaka saṅgho Yatidhang cattari purisa yukani atta purisa pukkala esa bhagavato sāvaka saṅgho ahunneyo pahunneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokassa Natime saranang anyang buddha
Buddha me saranang warang etena sacca wajena sotite hatu sabbada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacca wajena sotite hatu sabbada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca wajena sotite hatu sabbada hannamayang bojjhanga paritang bhannamase bojjhango sati sangkato dhammanang wicayo tata wiriyang pitipasadi bojjhanga catata pare sammadupe ka bojjhanga satete sabadassina munina samadakata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya nibbannaya ca bodhiya etena sacca wajena sotite hatu sabada ekasming samayenato mokhallanan cakkasapang gillane dukite diswa bojjange satadesai te catang abinanitwa rogam mocing sutang kene etena sacca wajena sotite hatu sabada ekadhatamarajapi gelanyena pilipito conda terena danyewa panapitwana sadarang samoditwa ja abada tanhauta sitanaso etena sacca wajena sotite hatu sabada pahina te ca abada tinanampi mahesinang maka hatta kilesawa patanupati dhammatang etena sacca wajena sotite hatu sabada sakatawa budartanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddhate cina sotina nasantu padawa sabe duka wupasamentute sakatwa dhammartanang osatang utamang warang parilah upasamanang dhammate cina sotina nasantu padawa sabe baya wupasamentute sakatwa sangkartanang osatang utamang warang ahunneyang pahunneyang sanghate cina sotina nasantu padawa sabe rogawu pasamentute hannamayang ratanataya sutang bhannamase yang kinci widhang idhang wa hurang wa sage swayang ratanang panitang nano samang ati tata katena idhampi buddhe ratanang panitang etena sacena suwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada cakya sakya muni samahito natena dhammena samati kinci idhampi dhamme ratanang panitang etena sacena swati hotu yam buddhaseto pariwanai sucing sammadinnanan tarikanya maho sammadinatena samona wijati idhampi dhamme ratanang panitang etena sacena swati hotu ye pukhala atasata pasata catari etani yukhani honte te dakkineya sukata sasawaka ete sudinnani mahabalani idhampi sangkher tanang panitang etena sacena swati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming tekina bica aweloli canda nibante dirayatayang paripo idhampi sangkher tanang panitang etena sacena swati hotu
metanca sabalo kasming manasang bawai aprimanang udang ado catiriyanca asam padang awera asapatang titang carani sinowa sayanowa yawatasa wikatamido etang sating aditya brahma metang wiharang itamaho ditinca anupakama silawa dasanena sampano kame subineya gedang nahi jatuh gabaseyang punarete te apamano buddho apamano dhammo apamano sangho pamanawantani siring sapani ahewicika satapadi unanabi sarrabu musika katame raka katame parita pati kamantu putani sohang namo bhagavato namo satanang sama sambuddhanang yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakunasa sado papagahodu supinang akantang buddhano bhavena winasamento yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakunasa sado papagahodu supinang akantang dhammano bhavena winasamento yandun nimitang awamanggalanca yoca manapo sakunasa sado papagahodu supinang akantang sanghano bhavena winasamento dukkha patah cani dukkha baya patah cani baya soka patah cani soka hontu sabe pipannino etawata ca amehi sampadang punya sampadang sabe dewano modanto sabas sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata kata sabe buddha balapata pacekananca yang balang arahantananca tejena rakang bandami sabaso sababuddha no bhavena sabadhamma no bhavena sabasangha no bhavena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinang ratanang nangkano bhave na caturase sisaha sadhamma kanda no bhave na pitakataya no bhave na cinasawaka no bhave na sabete roga sabete baya sabete antaraya sabete upadawa sabete dunimitang sabete awamanggalawina santo ayuwa dako tanawa dako siriwa dako yasawa dako balawa dako wanawa dako sukawa dako hotu sabada dukkha roga baya wera soka satu cupadawa aneka antaraya piwinasantu jase jasa jayasi dithanang lapang soti bakayang sukang balang siri ayu cawano cabokang wu te caya sawa satawa saca ayu cajiwa siti bawantu te bawatu sab bamanggalang rakantu sabadewata sababuddha no bhave nasadha sote bawantu te bawatu sab bamanggalang rakantu sabadewata sabadhamma no bhave nasadha sote bawantu te bawatu sab bamanggalang rakantu sabadewata sanghano bhave nasadha sote bhavantu te. ส
ketika Sang Buddha mendekati parinibbana, beliau menyatakan kepada para bante yang ada di sana bahwa sebentar aku akan parinibbana, akan meninggalkan dunia ini. Yang menggantikan aku adalah Dhamma dan Vinaya. Jadi bukan seseorang yang lainnya yang menggantikannya. Maka siapapun juga yang menghormati Sang Buddha, seharusnya lah mereka hanya menghormati Dhamma dan Vinaya yang ada itu. Dhamma yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan keenam indera ini dengan sebaik-baiknya. Karena mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran inilah keenam indera sebagai sensasi yang menimbulkan positif dan negatif, baik dan buruk, benar dan salah. Maka kita diminta dengan penuh kebijaksanaan untuk bisa memilah-milah yang baik sebagai baik, yang buruk sebagai buruk. Kalau kita tidak pernah belajar memahami seperti ini, sesungguhnya kita selalu buta dan tidak tahu apa-apa. Walaupun bukan belajar melalui buku, tetapi kita sesungguhnya sudah mengalami masing-masing. Tetapi kita tidak sadar bahwa itu sesungguhnya pelajaran yang langsung yang harus kita hadapin, yang harus kita alamin bersama. Maunya pikiran ini mau ke arah kemana? Sehingga Sang Buddha katakan, hanya ada kusala dhamma, ada dhamma yang mengandung kebajikan-kebajikan yang positif, yang baik, yang menunjukkan dia memiliki kepiawaian di dalam menggunakan keenam indera itu dengan tepat dan benar, sehingga membuahkan kebahagiaan. Sedangkan yang satunya, aku salah dhamma. Banyak orang yang tidak begitu mampu menggunakan keenam indera ini. Jadi mereka tidak piawai, tidak pandai menggunakannya. Sehingga menghasilkan hal-hal negatif. Membawa penderitaan, penyesalan, kekecewaan. Disitulah kita belajar, bukan belajar untuk percaya, tetapi belajar untuk merealisasi. Untuk apakah kita condong sebagai seorang ahli menggunakan keenam indera itu dengan sebaik-baiknya, sehingga setiap saat kita mampu menciptakan kebahagiaan karena kita sudah mahir menggunakan keenam indera itu. Ataukah sebaliknya, kita sama sekali dari dulu sampai sekarang masih tidak tahu apa-apa, masih nol betul, masih tidak paham akan hal ini, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang kotor, malah nggak tahu. Sehingga ketidaktahuan itulah yang dikatakan kita masih punya awija, ketidaktahuan di dalam memanage keenam indera dengan tepat dan benar. Lalu kapankah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, akan bisa piawai, bisa pandai menggunakan keenam indera itu? Kita akan menjadi orang yang tetap bodoh selamanya, selama kita tidak mau belajar, memahami dan mengerti mana yang piawai dan mana yang bodoh di dalam penggunaan keenam indera itu. Mana yang kusala dhamma dan mana yang aku salah dhamma. Bahkan
ada juga yang dikatakan abhya kata thamma. Mereka bukan positif, juga bukan negatif. Mereka di tengah-tengah dari dualisme itu. Maka dengan demikian inilah kita belajar memahami dan mengerti semua itu. Maka siapapun juga yang terus-menerus mempelajari ini, belajar dengan tekun, belajar untuk memahami dengan teliti. Sehingga kita akan paham, cara menggunakan mata yang bisa mendatangkan seni kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dengan cara begini. Karena dia belajar dengan sungguh-sungguh, langsung praktek. Dia juga tahu, cara menggunakan mata yang salah itu begini. Hasilnya seperti ini, akhirnya kita menderita sendiri. Dengan demikian itulah dialamin pribadi masing-masing, dipahamin oleh diri masing-masing. Tidak ada yang dikatakan sesuatu yang positif bisa berubah jadi negatif. Demikian juga tidak mungkin sesuatu yang negatif karena kesaktian atau kehebatan siapapun juga, itu bisa berubah jadi positif. Tidak pernah diceritakan seperti itu. Tetapi semua tetap sama sesuai dengan hukumnya. Yang positif, buahnya pasti positif. Yang negatif, buahnya pasti negatif. Maka dengan cara seperti ini, kita pun juga masuk yang dikatakan tabur bibit yang negatif, buahnya pasti negatif. Dan tidak ada satu kekuatan yang mampu menghilangkan reaksi yang negatif itu. Kalau bisa ada yang mengatakan, kita punya cara, punya kehebatan, punya mantra yang luar biasa, bisa menghilangkan yang negatif itu. Dengan cara ini atau cara itu, ternyata tidak ada satu kekuatan yang mampu menghilangkan, merubah semua itu. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun juga yang memiliki pandangan salah, dia akan mengikuti jalan yang salah. Siapapun juga yang mengikuti pandangan yang benar, dia akan mengikuti dan berusaha menata keenam indera ini dengan tepat dan benar, sehingga menghasilkan sesuatu yang nyata bahwa senang, gembira, damai, dan bahagia bisa muncul dimanapun juga. Apapun yang dilihat bisa dimunculkan sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan terus-menerus. Apapun yang kita dengar, walaupun itu mungkin dikatakan suara yang tidak menyenangkan, tetapi kemampuan kita mengolah telinga itu, kita tahu disinilah aku belajar untuk memahami yang tidak menyenangkan itu sebagai pupuk yang aku harus rubah menjadi sesuatu yang bisa kita atur sedemikian rupa karena kita piawai di dalam menggunakan telinga, piawai di dalam menata cara berpikir yang lain dari yang lain. Karena itulah yang dikatakan sangat-sangat membutuhkan kebijaksanaan yang tinggi dan super tinggi, sehingga kita pun akan bahagia dengan kata-kata apapun juga. Di sana lain katakan hal yang demikian ini, teknologi, cara menggunakan pikiran, teknologi, cara menggunakan mata, teknologi, cara menggunakan telinga, memang tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu, kecuali teknik-teknik ini diajarkan dengan jelas dan terang oleh Buddha Gautama supaya kita semua menjadi manusia yang bijaksana di dalam mengolah keenam indera itu. Kalau kita sudah paham, memahami dan mengerti bagaimana yang menyebabkan kita menderita di salah satu penggunaan keenam indera itu, dan kita tidak menggunakan dengan cara yang sama, otomatis kita tidak sampai kecemplung berulang-ulang dalam penderitaan itu. Tetapi
ketika kita sudah menggunakan keenam indera ini untuk bisa menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia secara terus-menerus, akhirnya kebiasaan demi kebiasaan yang kita ciptakan itu mampu menciptakan surga di dunia ini, seolah-olah semuanya sangat menyenangkan, kita selalu tersenyum. Itulah petunjuk ketika kita melihat Buddha Rupang, patung Buddha, beliau selalu tersenyum. Apapun kejadiannya, dia tidak pernah menderita karena dia mampu menciptakan always smile in every moment, mampu menciptakan senyum setiap saat, dimanapun juga, kapanpun juga, karena beliau sangat expert, sangat pandai menciptakan kebahagiaan dan menyingkirkan semua penderitaan dalam batin dan pikiran mereka. Itulah kelebihan teknik-teknik Sang Buddha yang begitu dahsyat, sehingga tidak heran di dalam kitab suci Tipitaka itu ada 91 jilid setebal Alkitab, sehingga dengan demikian 1:91 itu sangat-sangat jauh. Maka dari itu kita mau belajar secara lengkap, secara detail, secara sempurna, semuanya ada di dalam Tipitaka itu. Bahkan pandangan-pandangan salah, ada 62 pandangan diuraikan secara detail. Maka dengan demikian ketika kita mempelajarin keliruologi dalam ajaran-ajaran tertentu, akan terlihat sampai terbawa sampai sekarang keliru dan keliru terus. Akhirnya marilah kita ada keberanian untuk merevolusi mental kita sendiri dengan batin yang terbuka. Bacalah semua kitab suci, dan mana yang dikatakan yang menyebabkan ketidakdamaian di dunia ini, dan mana yang mampu menciptakan kedamaian. Marilah kita dengan jujur, karena kita semua ingin menciptakan dunia ini bagaikan surga, sehingga damai dan bahagia akan terwujud di mana-mana. Itulah inti utama dari semua agama, bukan hanya mengatakan kamu jadilah umat agama satu ini aja, dunia akan damai. Jangan bicara seperti itu. Damai atau tidak damai bukan kita percaya agama ini atau percaya agama itu, tetapi sampai di mana manajemen di dalam penggunaan keenam indera kita. Kalau kita sama sekali tidak tahu mengatur, menata, menggunakan keenam indera ini dengan tepat dan benar, selalu mengarahkan ke arah positif, membuahkan positif, menciptakan kedamaian, menciptakan kesenangan. Kalau kita mahir ke sana, berarti kita sudah tahu, oh ternyata benar, sudah aku jalankan cara ini. Kebiasaan-kebiasaan positif, itulah yang menciptakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Dan aku mampu menciptakannya, berarti sudah jelas. Kita sudah mahir, tiap-tiap individu berbeda-beda. Bukan tergantung KTP kita ditulis agama apa. Itu tidak begitu penting. Yang penting apa yang terisi di dalam program pola berpikir kita. Apakah kita tetap memiliki program yang salah? Ataukah kita berani merubah program-program salah, dihapus semuanya, diganti dengan modul yang terbaik, yang lebih bagus, yang lebih canggih, supaya kita punya kemahiran di dalam menggunakan keenam indera ini. Itu saja yang dipelajarin, dianalisa, diteliti dengan cermat. Akhirnya kita pasti akan memiliki kelebihan yang lain dari yang lain, karena cukup belajar menata keenam indera ini dan memahami dengan jelas dan terang. Kita akan menjadi manusia yang self-development,
mampu membangun diri sendiri, tidak menggantungkan kekuatan di luar diri kita, tergantung kepandaian kita mengolah keenam indera itu dengan alami, dengan kewajarannya, dan memahami dengan jelas dan terang. Sehingga dengan demikian masing-masing tiap-tiap manusia di bumi ini menyadari seperti itu. Dia mau berubah, mau mereprogram yang salah dibuang semua, mengganti program-program yang terbaik, terbarukan, barulah yang dikatakan revolusi mental itu akan terwujud. Bila mana kita tidak berani membuang program-program yang salah, tetap kita pakai, ini sangat-sangat disayangkan. Karena sampah tetap sampah, berlian tetap berlian. Karena kita tidak mau memasukkan kebijaksanaan sebagai pedoman kita yang utama, kita juga tidak mau menganggap bahwa tenang dan damai itu juga inti daripada semua agama. Kita juga tidak mau menekankan eling dan waspada sebagai supir yang menyetir semua gerak-gerik tubuh kita, ucapan dan pikiran kita. Dan kita tidak paham dengan semua itu, sulit kebijaksanaan bisa berkembang, sulit ketenangan bisa kita peroleh, sulit pula kita akan menjadi ahli, piawai di dalam menyetir tubuh dan pikiran ini dengan sebaik-baiknya, dengan kesadaran yang kita latih bersama. Maka dari itu kita sangat yakin bahwa kebijaksanaan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang. Karena Sang Buddha lah yang satu-satunya menekankan inti yang paling penting di dunia ini. Seharusnya bangkitkanlah kebijaksanaan itu. Berarti mengajak semua makhluk di dunia ini, jadilah orang pandai, bijaksana, pandai mengolah semua keenam indera ini. Ada yang perlu kita masukkan yang positif dan berguna. Tidak perlu kita masukkan karena itu sampah. Kita tegas, aku tidak mau mendengarkan kata-kata busuk itu, provokator itu, untuk menghancurkan sini, menghancurkan sana. Itu bukan bagian orang yang pandai, hanya untuk orang yang bodoh yang menjalankan seperti itu. Maka dengan demikian tahu kita orang pandai tidak menjalankan seperti itu, hanya orang bodoh yang menjalankannya. Marilah kita bertekad jangan mengulang kesalahan-kesalahan lagi, supaya kita tidak disebut orang yang tidak pandai, atau kasarnya bodoh dan bodoh terus. Kasihan sekali. Maka dari itu marilah kita tunjukkan kemampuan kita bersama. Apakah kita punya kebijaksanaan dengan mengarahkan pikiran dengan tepat dan benar untuk bisa selalu mendeteksi dan menyadari nafas kita masing-masing? Lalu arahkan kesadaran kita pada sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk. Apa yang kita rasakan di sana? Rasa hangat, rasa sejuk. Ketika kita menghirup nafas, rasa udara sejuk menyentuh ujung hidung bagian dalam. Ketika kita menghembuskan nafas, terasa hangat menyentuh ujung bibir atas kita. Itulah kita perhatikan. Sejuk, hangat. Sejuk, hangat. Sejuk, hangat. Terus menerus memusat di sana. Pemusatan inilah yang memancing kita tenang dan damai. Demikian juga jangan lupa, lidah naik ke atas langit-langit untuk memproduksi saliva kita lebih banyak. Karena air liur itu sebagai enzim yang sangat menyehatkan
supaya badan kita tambah sehat sesuai dengan tujuan kita bersama. Dan kita harus pandai juga mengolah pikiran kita. Apakah pikiran ini mampu kita kendalikan sesuai dengan harapan kita, memberikan pekerjaan yang tepat, sehingga itu dan itu yang dibangkitkan, kata-kata positif, kata-kata cinta kasih secara universal kita kembangkan berulang-ulang dalam pikiran ini dengan kata-kata semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah. Semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Lalu kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membedakan dengan cara yang sama pula. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari semua penderitaan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah. Semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Meditasi mulai.
dengan kekuatan para Buddha yang maha suci, maha sadar, maha sempurna, menyinar-sinar kesempurnaannya ke dalam tubuh dan pikiran kita yang diliputi cinta kasih dan kasih sayang yang masuk menjadi energi, menimbulkan kekuatan dan vitalitas untuk menciptakan imunitas yang lebih baik, mampu menaklukkan semua berbagai macam penyakit, melenyapkan semua racun-racun dan semua virus. Mereka tertaklukkan dengan imunitas yang baik itu, sehingga menyebabkan semua makhluk hidup sehat, bebas dari mara bahaya, dan mereka hidup tentram, damai, dan selalu bahagia. Semoga dengan kekuatan Sang Dhamma yang merupakan hukum kebenaran hakiki, menyinar-sinar kebenarannya dalam tubuh dan pikiran kita dengan penuh cinta kasih, kasih sayang, masuk menjadi energi, meningkatkan kekuatan untuk menciptakan vitalitas dan membentuk imunitas yang kuat sehingga mampu menaklukkan segala macam penyakit, semua virus dilenyapkan dan semua racun-racun dinetralisir sehingga semua organ tubuh kita akan bekerja kembali normal, bebas dari gangguan, bebas dari mara bahaya, sehingga semuanya sehat, tentrem, damai, dan selalu bahagia. Semoga dengan kekuatan para Arya Sangha, para suciwan, menyinar-sinar kesuciannya ke dalam tubuh dan pikiran kita, memancarkan cinta kasih, kasih sayang, masuk menjadi energi, kekuatan yang ditimbulkannya, membentuk vitalitas yang kuat untuk menciptakan imunitas yang lebih bagus, mampu menaklukkan segala macam penyakit, semua virus dan racun-racun ternetralisir dengan sebaik-baiknya, sehingga menyebabkan organ kita bekerja dengan normal dan sehat, bebas dari mara bahaya, sembuh dari segala penyakit, sehingga mereka semuanya akan hidup tentrem, damai, dan bahagia. Semoga dengan kekuatan para dewa dan dewi, para dewa Brahma yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang yang luar biasa, memancar terus-menerus dalam tubuh dan pikiran kita bersama, yang menunjukkan energi yang luar biasa, kekuatan yang ditimbulkan akan membentuk vitalitas yang kuat untuk menciptakan imunitas yang luar biasa, mampu menaklukkan segala penyakit dan menetralisir racun-racun serta melenyapkan virus-virus yang berbahaya itu, sehingga kita terbebaskan dari semua penyakit, terbebaskan dari semua mara bahaya, semua makhluk jadi tambah sehat, tentrem, damai, dan selalu bahagia. Semoga dengan kebenaran Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana yang memang eksis di bumi kita ini, mereka merupakan harta karun yang paling tinggi dan paling mulia, yang memiliki kekuatan yang super dahsyat, dibantu oleh para dewa dan dewi, serta para dewa Brahma yang memiliki tugas sebagai terapis di alam halus untuk meringankan semua penderitaan manusia. Mereka bersuka cita melaksanakan tugas yang mulia ini demi meringankan penderitaan manusia, sehingga mereka melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mampu menyingkirkan semua mara bahaya, mampu memadamkan semua penyakit, mampu
melenyapkan semua virus-virus yang tidak berguna di tubuh kita, sehingga menyebabkan semua makhluk tambah sehat, bebas dari bahaya, berkat apa yang mereka lakukan dengan sukacita. Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Semoga demikian adanya. Marilah kita bersama-sama pancarkan jasa-jasa ini kepada semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Semoga mereka ikut bersukacita. Handamayang pati dana katayo panamasi ponyasidani katasa yananya nikatani me te sanca bagino honto satananta pamanaka yepia gunawantaca maihang mata pitadayo ditame cabaya ditawa anje maca tawerino satati tanti lokasming te bumma catuyonika panceka catuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye pati dhaname anumodhantu te sayang ye cimang napajan nanti dewate sang niwedayung maya dinana punyanang anumodhana hetuna sabe sata sadahonto awera sukajiwino kema padanca paponto te sasa si jatang suba. Mari kita bersama-sama bangkitkan keyakinan kita terhadap Tiratana sebagai tiga belian yang agung dan mulia, muncul dan berkembang di dalam batin kita bersama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sangghang namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan sabe zata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Selesai, terima kasih.